Hai guys, ketemu lagi bersama Eva. Hari ini aku mau membacakan novel aku yang berjudul Eva Daily Life. Semoga suka ya, selamat mendengarkan. Pagi ini, Mr. Bernard mengantarku ke sekolah. Namun, selama perjalanan, aku terdiam. Karena sejak tadi, suara Miss Andrea dan tatapan seram itu terngiang-ngiang di kepalaku. Saat melihat wajahnya, aku jadi teringat sama masa laluku. Aku ingat, Miss pernah marah padaku saat aku tidak sengaja menguping pembicaraan dengan ibu. Semua itu terjadi karena tidak sengaja. Waktu itu, aku terbangun malam-malam karena mimpi buruk. Saat aku keluar untuk ambil minuman, tiba-tiba aku lihat kamar Miss Andrea terbuka. Dan aku dengar Miss sedang ngobrol sama ibuku. Melihat hal itu, aku langsung masuk ke dalam. Aku pikir Miss akan memberikan telepon itu padaku. Tapi tidak, ia malah marah dan memberikan tatapan seram itu. Sejujurnya, itu tatapan menakutkan yang pernah kulihat. Semenjak kejadian itu, Miss mulai memberikan peraturan padaku. Awalnya cuma sedikit, tapi lama-kelamaan makin banyak, hingga membuatku tidak nyaman. Tapi, aku tidak bisa melanggar, karena aku takut dimarahi seperti waktu itu. Aku tahu, mungkin saat itu aku salah, karena menguping pembicaraan orang. Tapi kalau ini, aku cuma mau menolong ibu, supaya aku bisa bersamanya lagi. Apa salahnya dengan itu? Tadi ada masalah ya sama nyonya? Pertanyaan Mr. Bernard membuatku tersadar dari lamunanku. Mr. Bernard tahu dari mana? Tanyaku masih menatap jalanan di luar. Tadi waktu pamitan sama nyonya, kamu bahkan tidak melihat wajahnya. Aku terdiam saja. Jadi, ada masalah apa? Tanyanya dengan pelan. Aku menarik nafas. Jadi, aku baru tahu kalau masalah yang ibu hadapi adalah masalah paling berbahaya. Kenapa sih? Ibu tidak pernah ngomong apa-apa. Bahkan kontak kita terputus. Sekarang, bagaimana aku tahu kalau dia baik-baik saja di sana? Mr. Bernard menghela nafas. Ibumu sengaja menutupinya, agar kamu tidak khawatir, Non. Aku cemberut. Terus sekarang, aku tahu cara menolongnya. Oh ya, bagaimana caranya? Tanyanya. Mister, tahu tentang Lord Stefan? Mr. Bernard mengangguk. Tahu, aku sempat lihat acaranya. Aku mau minta bantuan sama dia. Tapi Miss Andrea tidak mengizinkanku. Keluhku. Mr. Bernard menarik nafas, lalu berujar. Bukannya tidak mau, tapi terlalu berisiko untuk minta tolong sama mereka. Aku berpaling padanya. Berisiko apanya? Itu temannya sendiri. Kenapa tidak dipercayai sih? Meski teman, kita tidak boleh semudah itu mengumbarkan masalah kita. Aku menundukkan kepala. Tapi, gimana kalau ini salah satu cara agar bisa menolong ibu? Masa aku buang sia-sia? Mr. Bernard tersenyum sedih, lalu mengusap bahuku. Non, meski kita diberi jalan pintas, kita tetap harus waspada sama sekitar. Kenapa sih Mr. Bernard setuju padanya? Tanyaku tidak terima. Karena tidak semua jalan pintas itu selalu berakhir baik. Kadang ada harga yang harus kita bayar. Aku berpaling padanya. Harga apa? Yang aku tahu itu mereka curhat saja dan tidak lama dibantu. Iya, tapi yang non lihat adalah hasil akhir. Untuk mendapatkan hasil itu, mereka harus melalui rintangan baru. Kalau berhasil, bersyukur. Jika tidak, bisa menambah masalah baru yang lebih berat. Non tidak mau kan hal itu terjadi pada ibumu? Aku terkesiap. Tidak mau. Habis, semua itu terlihat meyakinkan. Jadi kupikir, semua pasti akan terlihat baik di media. Jadi, kamu harus hati-hati, percaya yang seperti itu. Aku menopang dagu sambil menghela nafas. Ah, dunia tidak adil. Yang aku mau hanya menolongnya. Kenapa susah ya? Aku tahu niat non baik. Tapi, kalau cara ini baik dan aman, aku yakin ibumu sudah pasti melakukan. Benar? Tapi tidak kan? Ibumu melakukan sebaliknya. Jelasnya. Aku terdiam sejenak untuk berpikir. Jadi, kabur adalah solusi paling baik ya?
Benar seperti yang Samantha katakan. Mr. Bernard membelai kepalaku sekilas. Sudah, jangan dipusingkan lagi. Aku yakin ibumu baik-baik di sana. Dia tidak kirim kabar karena untuk jaga-jaga. Paham? Aku mengangguk lagi. Ya, paham. Bagus, anak baik. Hah, kalau dari awal alasannya karena ini, aku mana mungkin membantah. Kenapa juga sih Miss Andrea tidak cerita dengan baik? Eyelku. Mr. Bernard menghembuskan nafas panjang. Maafkan Nyonya ya, Non. Mungkin saja Nyonya belakangan ini sibuk, jadi dia tidak bisa menahan emosinya. Benar juga. Semenjak berita itu tersebar, Miss Andrea selalu murung. Emang ada apa ya? Yuk, turun Non. Kita sudah sampai. Ungkap Mr. Bernard setelah menghentikan mobilnya. Aku keluar dari mobil, lalu melihatnya dari jendela kaca yang terbuka. Untuk sekarang, Non fokus sama belajar saja ya. Dan buat ibumu bangga. Pesannya. Aku mengangguk. Makasih lagi, Mister. Mr. Bernard tersenyum. Sama-sama. Kalau gitu saya pamit dulu, ujarnya. Aku melambaikan tangan padanya, lalu melihat ke arah gerbang sekolah. Yah, berasa hidupku kembali lagi seperti biasanya. Saatnya sekolah dan menimbun ilmu. Saat berjalan masuk sekolah, aku melihat Samantha berjalan di depanku. Sam! Seruku sambil melambaikan tangan. Samantha tidak menoleh. Dia tetap berjalan saja. Oh, apa dia tidak dengar? Aku coba menghampirinya. Sam, pagi! Ujarku, begitu sudah sejalan dengannya. Tapi, dia tetap terdiam 1000 bahasa. Sam? Tanyaku seraya menepuk pundaknya pelan. Samantha tersentak, lalu menoleh padaku perlahan. Hah? Oh, pagi Eva. Alisku mengkerut. Kamu tidak apa-apa? Oh, lesu? Samantha tersenyum sambil menggaruk kepala. Oh, biasa. Banyak kerjaan dan tanggung jawab di rumah. Benar sih, menjaga restoran pasti susah. Aku yakin ibumu bangga padamu. Ujarku, tidak seperti aku yang hampir saja membongkar rahasia pribadi. Dan mungkin mencelakai ibuku sendiri. Oh iya, apa kamu jadi konsultasi sama Lord Stefan? Tanyaku lagi. Samantha menggelengkan kepala. Tidak, orang tuaku tidak mengizinkan. Mereka bilang kurang aman dan bahaya. Padahal sudah terpercaya tuh orang. Kamu gimana? Aku bergeming. Sama. Kadang orang tua entah bagaimana bisa mengetahui hal yang tidak bisa kita lihat. Samantha terdiam lagi. Sudah, jangan khawatir. Moga-moga aja masalah seperti ini cepat berakhir. Ujarku percaya diri. Samantha menatapku sebentar, lalu tersenyum semi. Setelah percakapan itu, kita beranjak naik ke lantai 2 untuk meletakkan tas dan menunggu kelas dimulai. Terima kasih guys sudah mendengarkan. Kalau kamu suka sama novel ini, jangan lupa tinggalkan komentar ya. Beritahu aku part mana yang bikin kalian suka. Oke, bye-bye guys and see you on the next video.